kabar? Semoga sehat ya di edisi hari Rabu 10 Februari 2021. Yang enjoy kembali lagi hadir ya ke ruang dengar sahabat Belambangan semuanya. Seperti biasanya, like views tuh Dinda bakal nemenin hingga nanti pukul 4 sore. Ada yang different banget ya pada siang hari ini karena Dinda gak sendirian. Seperti janji Dinda kemarin, kalau nggak sendiriannya memang setiap yang enjoy tuh Dinda nggak pernah sendirian. Dinda selalu ditemenin sama Anjar. Cuman kali ini terpaksa Anjar Dinda depak dulu ya. Karena Dinda punya teman-teman yang lebih gaul, yang lebih oke. Maaf ya Anjar ya. Kali ini Dinda harus mentiga dengan yang lain. Dan berarti untuk sahabat Belambangan semuanya, kali ini ada edisi spesial ya. Karena siang hari ini Dinda bakal ditemani oleh dua Sri Kandinya Banyuwangi, masih muda, punya karya, dan yang pasti mereka berdua ini punya acara loh. Acara apa yang bakal seru-seruan di masa pandemi kayak gini, jarang banget ada acara. Tapi mereka membuat atau membingkis acara berikut ini dengan ya sentuhan milenial banget lah ya. Pada siang hari ini Dinda sudah bareng-bareng dari KSPM Untak. Ini merupakan kelompok studi pasar modal dari Universitas 17 Agustus Banyuwangi. Ada ketua umumnya yang langsung hadir loh siang hari ini, ada Ana. Selamat siang Ana. Siang Dinda. Ada semangat ya. Iya, semangat. Kita masih muda. Iya, harus semangat muda. Harus semangat muda. Dan yang pasti siang hari ini Ana nggak sendirian, Dinda juga nggak cuman berdua aja sama Ana, tapi hadir juga wakil dari KSPM Untak Banyuwangi, ada Kamelita. Halo. Amel. Iya, halo. Masih jomblo? Masih dong. Oh. Yang hari ini bakal ngomongin ada satu agenda seru nih di Banyuwangi, di mana penggagasnya ini adalah generasi muda yang paling oke banget di Untak, di mana dari kelompok studi pasar modal di Untak ini bakal ngadain acara yang keren abis di Banyuwangi, dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng nih ya, apa aja sih kegiatannya dan sebenarnya intinya acaranya seperti apa, nanti pendaftarannya bagaimana, begitu ya. Dan yang pasti sahabat Belambangan juga bisa nimbrung, bisa ngobrol-ngobrol bareng kita. Buat sahabat Belambangan yang pingin tahu lebih detail atau juga penasaran, tertarik pingin daftar, pingin ikutan, bisa langsung tanya aja di line WA 081 137 86881. Nih pada siang hari ini ya, Ana dan Amel ya, bener ya manggilnya ya, nggak salah ya. Iya. Nah kali ini nih Untak ini akan ada acara. Tadi baca temanya sih sedikit harus bacanya bener-bener ya supaya nggak salah ya, matanya mata tua nih. Jadi nanti sahabat Belambangan dari KSPM ini, mahasiswa dan juga mahasiswi dari Untak ini bakal mengadakan kegiatan yaitu KAPM atau Kompetisi Akuntansi dan Pasar Modal 2021. Pas sahabat Belambangan juga yang pernah mengikuti tahun lalu udah nggak asing lagi karena ini sudah bukan acara sekali ini ya. Iya. Kemarin-kemarin juga sudah pernah dilaksanakan. Dan untuk tema tahun ini nih sedikit bahasa Inggris ya. Mengangkat tema Young Economist, Nation's Hope for a Better Tomorrow. So your ability in accounting and capital market competition. Tuh. Nah, biar lebih jelas nanti akan dijelaskan langsung oleh ketua umum dan juga wakil dari KSPM yang juga sekaligus panitia acaranya nih. Kira-kira ini sebenarnya ini kompetisinya itu kompetisi yang seperti apa sih? Kok ada istilah akuntansi, ada istilah pasar modal. Kalau Dinda sih, kalau istilahnya akuntansi lebih dikerucutin lagi masalah uang. Pasar modal ini masalah tawar menawar gitu nggak sih? Gimana sih negosiasi gitu kali ya? Nggak ngerti sih Dinda ya. Yuk kita bareng-bareng memahami sebenarnya ini kompetisi apa sih? Ini mungkin siapa dulu nih? Amel dulu atau Ana dulu? Ana, monggo silakan. Jadi teman-teman, KAPM sendiri singkatan dari Kompetisi Akuntansi dan Pasar Modal. Jadi KAPM ini merupakan sebuah agenda atau proker tahunan dari kelompok studi pasar modal dari investasi Untak Banyuwangi. Jadi tahun-tahun sebelumnya ini udah terlaksana beberapa kali. Nah tahun ini kita kembali mengadakan KAPM Online 2021. Ini berarti kira-kira sudah berapa kali nih diadakan Untak nih?
Ada 4 kali? Iya. 4 sampai 5 kali kan? Iya. Oh, berarti dari tahun 2015 kali ya sudah Iya. sudah diadain gitu ya. Iya, Berarti sebenarnya sudah bukan hal yang bukan agenda yang agenda yang baru untuk dari mahasiswa Untak sendiri ya. Nah, ini nih terus diperjelas lagi nih. Ini sebenarnya kompetisinya nanti semacam apa sih? Ini kan menggabungkan antara akuntansi dan juga pasar modal. Nah, ini seperti apa nanti nih gambarannya kompetisinya ini? Nah, jadi KAPM sendiri ini merupakan kompetisi yang diikuti oleh siswa-siswi tingkat SMA, SMK, dan MA sederajat. Yang mana kompetisi ini lebih fokus ke akuntansi dan pasar modal sesuai bidang dari KSPM sendiri ya, akuntansi dan pasar modal. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman SMA, SMK, dan MA yang pengen ikutan nih, lebih mengasah jiwa kompetisinya, bisa ngikutin KAPM ini. Ini kan cenderung kayaknya ke kalau SMA jurusan IPS nggak sih? Iya, betul. Akuntansi ya, tapi bukan berarti IPA nggak boleh ikut ya? Boleh? Iya, boleh. Semua dari kelas 10, 11 maupun 12 SMA, SMK. Karena maupun IPA sendiri biasanya ini kan disinggung kayak ekonomi gitu, jadi peminatan. Ya. Nah, ini ada satu question mungkin ya dari masyarakat ini ya. Nah, ini kan akuntansi dan pasar modal. Ini memang ditujukan untuk anak SMA atau nanti yang umum gimana nih? Bisa ikut nggak sih? Untuk KAPM sendiri ini kita khusus untuk siswa-siswi SMA, SMK, dan MA. Karena apa? Karena KSPM sendiri ini lebih kayak ingin mengedukasi sama generasi milenial nih gitu tentang pasar modal dan akuntansi gitu sendiri. Ada jurusan ini nggak sih? Jurusan spesifik nggak sih di Untak ini ya? Jurusannya mungkin akuntansi dan pasar modal gitu, ada nggak sih? Belum ada. Berarti ikut jurusan apa dong untuk ini di Untak sendiri? Fakultas Ekonomi. Oh, ikut fakultas ekonominya ya. Jadi nanti untuk sahabat Belambangan semuanya yang mungkin khususnya nih teman-teman seumuran Dinda SMA, SMK. Kalau SMK bebas juga jurusannya ya? Bebas juga ya. Yang mungkin penasaran atau punya ini sih punya minat tersendiri di bidang akuntansi maupun pasar modal, ini bisa coba-coba. Nah, ini sebenarnya kalau dikatakan kelas di Banyuwangi gitu ya, peminatnya sebenarnya seperti apa sih untuk anak-anak untuk di bidang akuntansi sama pasar modal sendiri? Kalau untuk tahun kemarin nih Dinda ya, cukup banyak peminatnya sih dari teman-teman SMK, apalagi tuh minat untuk berkompetisinya itu benar-benar tinggi banget gitu. Kalau tahun lalu kita kan langsung datang siswa-siswi SMK SMA ini langsung datang ke Untak gitu. Jadi kayak euforianya itu benar-benar ngena banget gitu. Nah, untuk tahun ini berbeda dengan tahun yang kemarin. Karena pandemi ya. Iya, karena keadaan seperti ini juga yang mengharuskan kita untuk tidak berkerumun gitu ya. Jadi KAPM tahun ini adalah online gitu. Oh, jadi gitu. Semua babak, jadi kan di KAPM ini ada 3 babak nih. Babak 1, babak 2, dan babak 3. Jadi semuanya full online. Nah, untuk bisa dijelaskan mungkin babak 1 itu nanti gambarannya seperti apa, babak 2 nanti seperti apa, dan babak 3 nanti seperti apa. Dan dari pengalaman sebelumnya nih, sebenarnya kayak apa ya, kita kan pasti yang belum pernah ikut itu kan pasti nanti serem deh, nanti disuruh ngerjain soal-soal akuntansi lagi, terus nanti disuruh gimana gitu di pasar modal itu nanti gimana sih, bisa dikasih gambaran mungkin? Amel bisa jawab? Amel? Kalau dari babak 1 sendiri itu yang pertama multiple choice itu juga dilaksanakan secara online, nanti bakal dapat form dari kita, tapi juga dilaksanakan secara live. Jadi kita tetap meningkatkan dan mengutamakan kejujuran. Nah, terus untuk babak kedua itu agak berbeda sama tahun lalu. Kalau tahun lalu itu fast to win, karena kita sekarang nggak bisa untuk luring, jadi kita daring. Itu babak kedua diganti dengan presentasi. Nah, dari babak pertama diambil 10 besar untuk masuk ke babak kedua, terus masuk lagi ke babak ketiga diambil 4 besar, itu debat. Sama dengan tahun sebelumnya juga debat. Jadi kurang lebih kayak gitu, nanti akan diambil jadi juara 1, juara 2, juara 3 sampai juara 4. Nah, itu nanti pesertanya bertimkah atau perorangan kah nanti? Untuk peserta nih kita per tim, satu tim ini terdiri dari 2 siswa yang berasal dari sekolah yang sama.
Oke, Seperti itu. berarti 3 orang ya? Dua. Oh, 2 orang ya? Iya. Oke. Kenapa sih pertimbangannya 2 orang? Karena yang tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Nah, selain itu untuk babak debat dan presentasi sendiri itu kan jelasnya harus ada tukar pikiran nih, karena nanti di babak 2 itu nanti dikasih suatu topik yang sekarang nih lagi hangat-hangatnya gitu. Jadi untuk pertimbangannya kenapa kita 2 tim, karena kita mempersilahkan nih kepada teman-teman untuk diskusi sama temennya, kalau mungkin ada ide gitu kan bisa disampaikan nanti waktu presentasi dan debat. Oke. Seperti itu. Sebenarnya kalau Ana dan juga Amel ini kan juga perwakilan generasi muda ya. Nah, ini akuntansi sama pasar modal kita nggak bisa menutup deh. Maksudnya kita juga nggak bisa menutup mata bahwa banyak yang mengatakan atau stigma dari generasi milenial yang sekarang ini masih transisi kan. Kalau dulu orang yang belajar akuntansi itu secara khusus dan pasar modal ini hanya untuk orang-orang yang berduit aja gitu kan, prakteknya begitu. Padahal ilmunya pun sebenarnya luas. Nah, ini untuk merubah stigma itu sehingga diadakan KAPM ini juga mungkin menjadi salah satu solusi membuka matanya generasi milenial bahwa akuntansi sama pasar modal ini sebenarnya bisa diakses juga nih oleh generasi milenial. Nah, ini motivasi atau minat dari generasi milenial ini sudah cukup besar nggak sih kalau di Banyuwangi sendiri? Kalau sekarang kan di media sosial juga gitu kan banyak banget nih influencer-influencer yang sudah mengedukasi tentang pasar modal. Nah, ketika kita bicara tentang pasar modal, kita juga pasti yang namanya nyinggung investasi, yang mana stigma dulu itu kan investasi hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berduit gitu. Nah, padahal itu sangat salah gitu. Kita bisa berinvestasi hanya modal dengan uang Rp100.000 untuk kita bisa membuka akun rekening untuk berinvestasi gitu. Jadi jangan takut untuk investasi sekarang karena nggak perlu modal yang banyak begitu. Yang penting niat aja dulu iya, ya. Betul banget. Daripada ini dibuat check out Shopee ya kan. Aduh. Iya, jadi kita bisa. Itu juga investasi loh. Oke. Jadi bisa sebenarnya dengan modal seminim mungkin begitu ya. Dan jangan pernah takut. Sebenarnya pasar modal itu juga luas kok, nggak seserem pasar gelap ya. Iya. Dan di pasar modal itu kan juga pastinya diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi para investor nih nggak perlu takut lagi yang namanya investasi bodong atau apapun itu. Yang penting diri kita ini dibekali dengan literasi gitu. Benar. Jadi kita bisa memilih nih lembaga-lembaga mana aja yang benar-benar bisa kita percaya agar kita tuh terhindar dari investasi-investasi bodong. Nah, kayak gitu. hati-hati tuh investasi hoax itu juga banyak selain kabar-kabar hoax ya. Terus ini juga kalau Dinda menempatkan posisi sebagai orang yang awam banget ini ya di bidang akuntansi, apalagi kalau dulu kan jurusan Dinda SMA-nya IPA nih. Pasti ada pikir-pikir juga sebenarnya pingin sih, karena memang itu tadi mengasah jiwa kompetisi gitu kan. Coba-coba lah ya. Cuman ini masalahnya adalah tidak ada dasar akuntansi dan juga pasar modal. Mungkin kan nanti sebelum memasuki babak pertama adakah pertemuan yang khusus untuk sedikit memberikan kisi-kisi lah. Biasanya kan ada nih pemilihan putri Indonesia. Ini ada dulu nih masa karantinanya, dikasih wawasan apa segala macam, baru di battle ya kan. Ini ada nggak sih dari pihak penyelenggara sendiri nanti? Pasti akan ada dong, pasti ada. Jadi nanti kita kompetisikan tanggal 20 sampai 23 Februari. Nah, dicatat tuh Sobat Belambangan. Jadi jangan nanti sampai lupa nih. Kompetisinya insya Allah diselenggarakan 22 sampai 23 Februari. Ini rencana awal ya. Semoga gak molor kan. Kalau pandemi sekarang kemungkinannya banyak banget soalnya ya kan. Terus? Lalu di tanggal 20 Februarinya kita ada INTM nih. Jadi di technical meeting itu kita ngasih dasar-dasar dari akuntansi dan pasar modal itu sendiri. Kita kasih handout buat teman-teman SMA SMK. Kisi-kisi lah ya bahasanya ya. Lalu kita jelasin juga tuh di situ tentang tekniknya lomba kayak gimana, ketentuannya gimana, terus babaknya ini seperti apa. Jadi nanti bakal dijelasin di technical meeting di tanggal 20 Februari 2021. 20 Februari ya. Berarti bisa dikatakan pendaftarannya itu sudah hampir
hampir-hampir di close. Iya. Jangan sampai cekot cepet tapi daftarnya lama ya. Jadi ini rencana awalnya bahwa sahabat Belambangan kalau untuk pendaftarannya nanti rencananya sampai dibukanya per tanggal 18 sampai tanggal 18 Februari ya. Kurang 8 hari lagi loh, kurang seminggu lagi nih buat sahabat Belambangan, cepetan daftarnya. Bisa daftar secara online kan otomatis? Iya bisa. Kita memang membuka pendaftaran secara online. Jadi siapa saja bisa mengakses. Oke, nanti kita kasih link pendaftarannya. Dan yang pasti pendaftaran dengan tanggal 18 Februari. Dan nanti jangan serem-serem dulu, jangan takut dulu ya. Karena nanti ada technical meeting yang tanggal 20 Februari 2021. At least secara ini ya, daring juga ya technical meetingnya ya. Daring juga. Rencananya 20 Februari nanti ada technical meeting. Nanti akan ada sedikit kisi-kisi lah supaya sahabat Belambangan bisa menyelesaikan nanti di babak pertamanya. Nah, tapi Dinda abis ini mau ngebahas something yang cukup spesifik. Kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan untuk sahabat Belambangan yang pengen gabungan ikut kompetisi ini? Kira-kira kriteria apa nantinya yang akan mempengaruhi penilaian dari panitia? Abis ini ya, tahan dulu sebentar lagi kita akan ngobrol lagi bareng Mbak Ana dan juga Mbak Amel setelah single dan juga commercial break yang sengaja banget nih Dinda putarkan sekaligus untuk mengingatkan sahabat Belambangan yang masih di jalan untuk tetap menjunjung tinggi protokol kesehatan. Halo sahabat, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Salah satu cara ampuh menjauhkan diri dari virus corona adalah dengan cuci tangan pakai sabun. Karena sabun apapun dapat membinasakan virus. Kok bisa ya? Pada dasarnya, virus itu terbungkus oleh lapisan protein dan lemak. Nah, lemak kan gampang menempel di tangan. Jadi kalau hanya cuci tangan pakai air saja, virus masih akan tetap hidup. Penjelasannya cukup sederhana. Bayangkan bahwa lemak cair itu adalah minyak. Kemudian, tuangkan minyak ke dalam air dan aduk rata. Apa yang terjadi? Minyak tidak larut, dia tetap mengambang. Solid di permukaan air. Nggak hancur tuh. Tapi coba deh, tambahkan sabun. Apa yang beda? Minyaknya larut, alias tercerai-berai oleh air sabun. Itulah hebatnya sabun. Karena sabun punya dua molekul, yang satu tertarik pada air, yang satu lagi tertarik pada lemak. Jadi, saat kita cuci tangan pakai sabun, molekul sabun akan menempel di virusnya. Kemudian, sabun akan menarik lapisan luar virus hingga hancur. Otomatis, virusnya nggak bisa bertahan hidup dan mati seketika. Tinggal dorong deh bangkai virusnya dengan air yang mengalir. Ingat ya, cuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus, dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. 88,1 Belambangan FM Interaktif Inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Belambangan FM, Twitter @belambangan881fm, live streaming belambanganfm.com. Kita kembali lagi sama Belambangan di 88,1 Radio Belambangan FM, masih dalam Young and Choice.
Dan Dina masih ditemenin oleh Ana dan juga Amel. Dan kita masih terus akan membahas seputar kompetisi akuntansi dan juga pasar modal tahun 2021 ini yang diselenggarakan oleh kelompok studi pasar modal Universitas 17 Agustus Kabupaten Banyuwangi. Nah, kalau kita tadi sudah membahas ini ya, beberapa hal yang perlu dipersiapkan sahabat Belambangan ya toh. Bahasa Belambangan yang usianya masih SMA ya, SMA, SMK, MTS boleh? MTS enggak. Oh, MTS enggak ya, berarti SMP, SMA, SMK aja atau sederajat ya di usia-usia itu, usia-usia rawan itu, usia-usia masa puber. Jadi boleh kelas 10, 11, 12 boleh daftar, boleh gabungan untuk sahabat Belambangan yang tertarik banget untuk dunia akuntansi dan juga pasar modal. Nah, sahabat Belambangan bisa mendaftarkan diri secara online nantinya karena masa pendaftaran ini hanya nanti sampai 18 Februari 2021 ya. Pendaftarannya juga dilakukan secara online, waktunya full time dan link pendaftarannya ini bisa di http://gg.gg pendaftaran KAPM Untak Banyuwangi. Itu sahabat Belambangan gampang toh, tinggal googling aja KAPM Untak Banyuwangi, langsung daftar secara online di situ. Terus nanti juga sahabat Belambangan akan diberikan materi atau sedikit kisi-kisi seputar pelaksanaan kegiatan ini nanti pada tanggal 20 Februari 2021. Insya Allah nanti panitia akan menyelenggarakan technical meeting secara daring dan nanti kalau tidak ada halangan nih kompetisi nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 23 Februari 2021 dan juga secara daring ya. Iya, benar ya? Iya, benar. Sudah benar betul? Betul. Wah, sudah benar betul. Ya benar betul. Double gitu ya. Double ya. Nah, kalau sahabat Belambangan mungkin sudah sedikit tertarik nih dengan adanya kompetisi ini. Mengingat kita sepanjang tahun 2020 lalu diem-diem baik. Iya. Nggak ngapa-ngapain, nggak ada kompetisi apa-apa. Ini 2021 sedikit angin segar nih buat anak-anak SMA yang menghabiskan waktunya hanya rebahan di rumah daripada nggak ngapa-ngapain, kan nggak ada salahnya ikut ini juga ya. Biaya pendaftarannya tadi berapa? Per tim Rp75.000. Per tim Rp75.000, murah kan? Dan satu timnya itu terdiri dari 2 orang, cewek cowok, cowok cewek cewek, bebas ya. Yang penting kalian semuanya punya minat dan juga niat ini, nama malu biniat pokoknya ya. 75.000 bisa langsung jadi peserta dari kompetisi akuntansi dan juga pasar modal 2021 di Untak ini. Nah, sudah mempersiapkan diri, niatnya sudah ada. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sahabat Belambangan. Kriterianya ini jangan sampai lepas, jangan sampai lolos. Nah, mungkin Ana sama Amel ini bisa menjelaskan sebelum kita masuk ke kriteria, berkas apa aja nih yang perlu dipersiapkan untuk daftar. Tadi kan di link sudah ada. Nah, di link itu nanti kita disuruh masukin nama nih, nama paling penting, nama lengkap, nama. Jangan sampai anonimus ya. Iya, jangan sampai nama samaran, apalagi hamba mawar. Allah. Jadi nanti di link itu di nama ketua tim, nama anggota tim, lalu nomor WA yang mana nanti nomor WA-nya ini Privasi terjaga lah ya. iya terjaga. Pasti. Nanti dimasukin langsung ke grup WA gitu. Jadi Oke. biar lebih mudah koordinasinya dan menginfokan info-info apa aja nih gitu. Lalu setelah nomor WA tadi itu ada foto KTP, kartu tanda pelajar, sama bukti biaya pendaftaran. Nah, ini foto KTP-nya berarti langsung ini ya diupload dua, Diupload, dua iya. ya. Berarti cuma foto KTP aja. Iya. Foto kartu pelajar? KTP kartu pelajar. KTP kartu pelajar sama Iya. aja ya. Iya. Pokoknya 2 identitas itulah ya. Iya. Apa lagi? Udah sih itu aja. Ada cowok lewat. Udah cukup deh itu aja. Nah, untuk bukti pendaftaran, bukti pembayarannya gimana nih? Bukti pendaftarannya maksudnya udah transfer gitu? Iya, bukti udah melakukan pembayaran 75.000 itu tadi per timnya. Oh, jadi nanti ketika daftar itu maksudnya nanti kita bayar dulu atau daftar dulu apa gimana nih? Jadi kita bayar dulu nih, transfer dulu. Nah, habis transfer kita ngisi link pendaftaran itu. Karena di link pendaftaran itu disuruh masukin
upload bukti pendaftaran tadi. Tapi sudah ada ya nomor rekeningnya di link tadi Oh, ya? sudah ada. Sudah muncul ya? Yes. Oke. Jadi bisa langsung mencantumkan beberapa dokumennya, nggak banyak kok. Cuman fotokopi ini aja, KTP atau kartu pelajar peserta. Setelah itu juga mencantumkan bukti pembayaran yang 75.000 tadi ya. Betul sekali. Langsung habis itu submit. Oke, udah itu aja. Iya, mudah banget gitu. Mudah banget. Iya. Langsung masuk secara otomatis gitu. Iya. Di apa namanya Di grup WA. Di grup WA-nya. Iya. Nah, oke, gampang ya, nggak ada berkas yang ini ya. Berarti sebenarnya nggak disuruh untuk bikin apa gitu kan, kayak bikin apa ya, proyek apa gitu, Nggak ada. atau pembahasan apa gitu, Enggak. proposal apa Iya, gitu, enggak. atau apa lagi ya, makalah apa gitu, Enggak. atau karya ilmiah apa gitu, nggak kan? Nggak Nggak ada. Langsung daftar aja nih makanya teman-teman karena Gampang. mudah banget. Gampang banget ternyata ya. Nah, abis itu setelah kita mendaftar, terus kita udah ikut nih. Nah, apa aja yang perlu kita persiapkan supaya kita itu bisa masuk dari kriteria pemenang yang di ini tadi. Untuk bisa masuk ke kriteria pemenang pastinya harus belajar yang pasti Of kan. course. Belajar itu pasti banget. Terus kita kalian buat peserta juga harus banget menjunjung tinggi kejujuran. Meskipun kita daring gitu, kita tetap harus jujur. Jadi nggak ada kecurangan dalam bentuk apapun. Nah, untuk dari kriteria yang lainnya itu untuk pilihan ganda yang di babak pertama itu harus dijawab sesuai dengan pengetahuan mereka yang sudah memiliki pembekalan sebelumnya. Terus untuk yang tahap kedua itu mereka harus memberikan penguasaan, terus Presentasi nggak sih di babak kedua? Iya, betul. Presentasinya itu perihal apa nanti? Kita akan memberikan topik atau tema-tema yang nanti akan disebutkan. Oh gitu, berarti topiknya masih belum bisa Iya, dibocorkan belum bisa, sekarang iya. ya? Spesial nanti tuh. Aduh, serem ya. Iya. Oh, tapi kisi-kisinya apa? Garis besarnya apa nih? Topiknya yang bakal diangkat itu apa? Isu-isu pasar modal terbaru, terkini itu harus sering-sering update. Oke, sering-sering update ya. Iya. Iya. Oke, nah sebentar kita mau flashback ke babak pertama tadi. Ada pilihan ganda, Ya. soal pilihan ganda seputar akuntansi dan juga pasar modal of course ya. Iya. Tentang itu berapa soal nanti yang harus diselesaikan? 100 soal. 100 soal dalam waktu? 120 menit. Kecil. Gampang itu mah. Ada itu hitung-hitungan nggak sih, matematis nggak sih? Ada sedikit. hitung-hitungan. Bisa ditambah lagi waktunya? Kalau aku loh ya, kalau aku loh ya. Iya. Tapi kalau generasi muda Banyuwangi kayaknya nggak perlu deh Nggak ya. perlu. 100 soal ya setengah jam lah selesai. 30 soal. 30 soal ya. Berarti 100 soal untuk 120 menit diselesaikan, dan itu nggak ada isinya ya, pilihan ganda semua ya. Pilihan ada. ganda semua. Oke. Dan itu nanti langsung keluar hasilnya. Terus di satu tes itu kan ada dua orang tuh. Iya. Berarti satu soal dikerjakan keroyokan berdua gitu maksudnya. Masing-masing. Jadi Beda. ketua ngerjain sendiri, nanti anggota juga ngerjain sendiri. Nanti nilainya keduanya diakumulasi menjadi satu. Oh gitu. Dan itu pasti beda soalnya. Beda. Atau Beda. ketuanya bagian yang pasar modal. Enggak, itu kita acak semua. Oke, random semua Iya, ya. random. Jadi nasib kalian ditentukan dengan keberuntungan kalian. Gak bisa nih, meskipun satu tim di babak pertama ini gak bisa contohan nih karena nanti bakal diacak. Kayak Oh gitu. pasti diacak. Iya. Dan itu kan secara ini ya, daring ya. Iya. Menyelesaikannya ya. Dan tuh hasilnya langsung muncul nggak sih nilainya? Kalau untuk hasilnya enggak, nanti skor akhirnya nanti bakal diumumin beberapa menit setelah mereka Oh mengerjakan. gitu, sekaligus sama nilainya Iya. ya. Iya. Secara diakumulasikan, Iya, betul. nanti berarti langsung kelihatan dong siapa yang masuk. Iya, Langsung. langsung. Oh, Di hari langsung. itu juga. Nah, di hari itu juga tuh. Aduh. Gimana? Masih semangat dong. Mudah kok, cuman menjawab satu soal aja. Satu orang 100 soal, satu tim 200. Dan itu dikerjakan di rumah masing-masing ya. Iya, harus. Karena lewat ini ya, daring ya. Iya. Meskipun satu tim nggak bisa satu rumah. Nah, setelah itu kalau sudah ketemu 10 besarnya, selang berapa hari kemudian untuk babak kedua? Besoknya Langsung. Masih panas. Iya. Langsung. Oke. Berarti babak kedua langsung besoknya. Iya, langsung Iya. besok. Itu presentasi. Ya, presentasi. Presentasinya nanti dikemas seperti apa nih? Kita nanti ngasih itu tadi tema dan topik, nanti mereka membuat tema dan topik dalam bentuk
PowerPoint. Jadi mereka Dikasih waktu berapa lama untuk bikin PowerPoint itu? satu malam. Oh, satu malam? Iya. Satu malam. Oh, berarti langsung diumumkan untuk temanya itu besoknya. Setelah pilihan ganda tadi. Oh, setelah pilihan ganda, langsung kan muncul, terus kepilih tuh 10 besar ya. Iya, betul. 10 besar langsung diberikan tema, Tema. atau topik itu per orang sudah ya, per tim ya. Per tim. Langsung secara random, tim ini ke bagian ini. Besoknya Langsung presentasi. presentasi. Iya. Iya. Langsung Iya, pakai PowerPoint. Iya. Dibikin sendiri Iya. PowerPoint-nya. Nah, terus oke, nanti setelah presentasi langsung muncul juga hasilnya hari itu juga. Muncul beberapa menit untuk dilakukan penilaian oleh para juri. Nanti langsung ke tahap ketiga itu debat. Debat. Iya. Tahap ketiganya besoknya juga. Langsung hari Hari itu juga itu. setelah presentasi. Setelah presentasi, Iya. Iya. materi debatnya seputar yang dia kerjakan. Nanti dari kita juga yang ngasih tahu Oh, pada gitu. saat hari Ha-ha. Nah, kalau sahabat Belambangan pernah ikut debate kontes memang kayak gitu sih, ya Iya. kan? Temanya langsung diberikan hari itu juga, dikasih waktu untuk mikir dulu nih setengah jam ya kan? Setengah jam, habis itu dapat pro apa kontra gitu Iya, kan? iya, betul. Kalian dapat pro apa kontra, ya udah pelajarin dulu baru nanti debate lagi gitu. Nah, ini mungkin sahabat Belambangan juga sedikit ini nih bertanya ini, kok prosesnya antara babak 1, 2 sama 3 ini cepet banget sih gitu loh. Rapet gitu kan. 22 sampai 23. 23. Jadi cuma 2 hari acara untuk babak penyisian Iya. sekaligus nanti menentukan pemenangnya otomatis Iya. kan. Iya. Kenapa sih kok dari panitia memilih waktu yang cukup singkat? Padahal kan diselenggarakan secara ini juga kan, daring juga kan. Sebetulnya ini lebih panjang karena kalau kita Oh. luring itu 1 hari sekalian. Jadi dari pagi pilihan ganda sampai debat itu 1 hari. Karena luring kita mengangkat yang babak kedua itu presentasi juga memikirkan pasti teman-teman anak SMK, SMA itu butuh waktu untuk membuat materi dari presentasi itu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau tahun lalu itu malah seharian full nih dari itu nggak ada presentasi, ada presentasi juga Eh, dulu. Fast to win. Jadi Oh, fast to win. kayak cerdas cermat gitu. Jadi nggak ada, kasarnya nggak ada presentasi sebenarnya kalau Iya, tahun nggak kemarin ada. ya. Iya, nggak Tahun ini fast to win-nya diganti dengan presentasi. presentasi. Ya, oke. Nah, mungkin ada juga nih, mungkin dari sahabat Belambangan juga bertanya-tanya ini, kayaknya susah-susah gampang, dan nanti karena kita nggak face to face, jadi takutnya nggak transparan penilaiannya atau segala macam. Ini jaminan dari panitia gimana nih? Kita semua pasti meskipun kita daring itu dilakukan secara live lewat Zoom. Jadi kita bisa tahu teman-teman kira-kira yang melakukan kecurangan itu siapa dan bagaimana, pasti kelihatan. Karena kita punya teknik sendiri untuk mengatasi kecurangan itu. Oh gitu. Berarti ini memang dari otaknya juga tidak menyediakan tempat itu, mungkin berapa orang diisi 50% dari satu ruangan itu untuk ini enggak ya? Enggak. Langsung di rumah masing-masing. Iya. Iya. Gampang sahabat Belambangan. Untung Dinda sudah lulus ya. Dan sebenarnya kalau Dinda masih SMA pasti ikut Jelas, meramaikan harus. aja, harus ya kan. Paling enggak kan yang paling penting itu sebenarnya adalah bukan siapakah pemenangnya gitu kan, tapi kan pengalamannya kan. bener banget. Dari ini pun kita juga nantinya akan bisa ngerti nih pasar modal itu gambarannya Iya. seperti apa Iya, sih. Dan ternyata hanya dengan uang yang minim kita bisa dapat saham loh. Pengusaha dari kecil loh, siapa lagi ya kan. Nah, sekali. dan nantinya ketika sahabat Belambangan, mungkin ini bisa dikatakan kalau pasar modal kan investasi ya. Kompetisi ini adalah sebuah, bisa dikatakan investasi juga untuk jangka panjang. Nah, nantinya apa keuntungannya nih kalau ikut ini selain pengalaman? Sertifikatnya mungkin bisa disekolahin. Oh, nggak bisa ya. Atau mungkin sertifikatnya nanti bisa menjadi nilai plus untuk sahabat Belambangan yang pengen daftar lagi di Untak atau gimana. Apa aja sih keuntungannya nih? Jadi buat teman-teman SMA, SMK dan MA yang ikutan nih KAPM Online 2021, yang pasti tadi udah Dinda sebutin kan, dapat pengalaman gitu kan. Karena yang paling mahal itu sebenarnya pengalaman itu sendiri gitu. Kita kayak lebih ngebuktiin ke diri sendiri gitu kan. Nah, selain itu nanti akan diambil juara 1, 2, 3 dan juara harapan. Nah, untuk juara 1 akan diberi uang pembinaan sebesar Rp2.500.000 dan e-sertifikat
Untuk juara 2 diberi uang pembinaan sebesar 2 juta dan e-sertifikat. Untuk juara 3 akan diberi uang pembinaan sebesar Rp1.500.000 dan e-sertifikat. Sedangkan untuk juara harapan akan diberi uang sebesar Rp750.000 plus e-sertifikat. Sertifikatnya ini juga Iya. nantinya bisa digunakan untuk kredit poin nggak sih? Iya, bisa pastinya. Bisa ya. Dan untuk semua peserta nih juga akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi nggak hanya yang menang gitu. aja, jadi Oke. semuanya dapat. Nah, keuntungannya double kan. Cuman daftar aja sudah dapat sertifikat. Nantinya juga bisa membuat kita itu bisa membuktikan loh ke diri kita sendiri. Kalau meskipun generasi muda, kita tuh udah pernah ikut pelatihan loh. Pelatihannya pasar modal lagi. Nah, ini kan satu hal yang per tahun kan, kompetisi ini pasti diadakan oleh Universitas 17 Agustus. Sebenarnya sendiri ini agak sedikit keluar dari jalur informasi dari kompetisi ini. Sebenarnya kalau Untak sendiri sering nggak sih ngadain pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, khususnya di bidang akuntansi sama pasar modal ini? Ada pastinya. Jadi kami sendiri KSPM, kelompok studi pasar modal, sebagai kayak yang mengadakan kegiatan dari galeri sebagai investasi, wadah. iya sebagai wadah. Itu kita tiap minggu ada yang namanya kelapa muda nih. Kelapa muda? Iya, wah. Apa nih? Untuk ibu-ibu kira-kira? hamil loh biasanya loh kelapa ngidam ya. Kelapa muda itu banyak loh manfaatnya. Iya, Nah itu kenapa apa itu kelapa muda? Nah, apa? Ayo coba tebak kelapa muda. Apa nih kira-kira? Kelompok anak pecinta akuntansi dan pasar Ayo. modal gitu kan? Bukan, jadi kelapa muda adalah kelas pasar modal. Oh gitu, Iya. member lah. Jadi kelapa muda ini kita adain setiap seminggu sekali gitu. Seminggu sekali, Iya. khusus untuk mahasiswa-mahasiswinya aja? Atau Untuk umum. general ya? Untuk umum ya? Untuk umum. Caranya gimana dong kalau mau gabungan? Kita biasanya nge-share flyernya itu di Instagram @kspm_untak_banyuwangi. Nah, sahabat Belambangan dicatat ya, @kspm_untak BWI. BWI. Tuh, yang pengen ikut-ikutan. Masih ada ini minggu ini ada nggak? Ada pastinya. Jadi Ada. kelapa muda ini kita adain setiap hari Sabtu jam 9 Daring pagi. ya sementara ini ya. Daring. Jam 9 pagi. Sampai sekitar jam 11-an gitu. Nah, itu Jadi, pembicaranya nanti untuk pembicaranya sendiri kita dari pembina galeri investasi Untak Oke. Banyuwangi, Mbak Hidayatul Husna. Oke, kayaknya sudah melanglang buana ya Dan pembicaranya. juga kita selain kelapa muda tadi, kelas pasar modal, kita biasanya ada seminar Oke. investasi kan dan pasar modal. Biasanya itu kita diisi oleh orang dari Bursa Surabaya. IDX Jawa Timur. Ya, IDX Jawa Iya. Timur. Nah, itu seminarnya rutin nggak? Serutin kelapa muda ini tadi nggak? Biasanya itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu. Dalam waktu dekat ini? Ada. Ada. Setelah KAPM ini itu bakalan ada juga seminar-seminar yang mengundang dari IDX Jawa Pembicara-pembicara dari Iya. luar daerah ya gitu ya. Iya. Oke, untuk yang mau gabung Kelapa Muda ini, minggu ini kan ada nih setiap Sabtu jam 9, guys. Nah, untuk yang mau gabung Kelapa Muda selain nantinya akan mengakses dari Instagram ini, ada biaya pendaftarannya nggak sih? Enggak, kalau kelapa muda ini kita gratis karena tujuan kita ini untuk lebih mengedukasi kepada masyarakat, mahasiswa maupun ibu-ibu maupun bapak-bapak nih bisa ikutan nih untuk kelapa muda ini. Jadi Oke. nggak ada batas apapun, nggak ada kriteria apapun, Nggak ada pembatasan ini juga ya, peserta ya? nggak ada. Nggak ada. Jadi sahabat Belambangan gampang sekali, cuma tinggal pakai kuota aja. Bayarnya pakai kuota masing-masing Iya, karena betul. nanti secara daring. Berapa jam sih biasanya satu harinya? Biasanya kita mulai jam 9 itu selesai jam 11-an. 2 jam. Oh, 2 jaman ya. Oke, ada lagi mungkin satu program yang memang diselenggarakan oleh teman-teman dari KSPM Untak Banyuwangi ini. Selain tadi ada Kelapa Muda, terus ada seminar, dan ini juga nantinya akan diselenggarakan nih KAPM ini. Ada lagi mungkin? Biasanya kalau dulu ya waktu belum online kayak gini, kita biasanya kalau offline itu main kartu stock lab gitu. Stock lab itu kayak main kartu, tapi kartu dalam saham gitu ya. Kartu dalam saham, menarik loh. Iya. Nah, itu kayaknya nggak semua pernah dengar, Dinda aja juga kaget dengarnya. Iya.
main sekalian belajar. Sekalian belajar, jadi seputar pasar sekalian modal. main gitu. Nah, ini banyak sekali ya. Otomatis kalau mahasiswa-mahasiswi itu pasti punya banyak sekali ide untuk menyalurkan banyak sekali kreativitas dari mahasiswa-mahasiswi ini. Jadi untuk sahabat Belambangan semuanya yang masih mungkin yang baru saja bergabung, Dinda kembali lagi ulangi nih ya, bahwa nanti akan ada kompetisi akuntansi dan pasar modal di Untak Banyuwangi. Nah, untuk sahabat Belambangan supaya bisa lebih detail lagi informasi, barangkali ada hal-hal yang benar-benar pengen ditanyain nih, bisa langsung kontak secara langsung sama kontak person dari panitia KPM 2021. Nanti ini menghubungi dua ini kah? Iya, ada di flyer kita kan di flyer Instagram sudah ada. Nah, di situ Sudah ada ya. kontak personnya bagian humas. Oke, atau juga sahabat Belambangan bisa langsung telepon ke bagian humasnya Untak Banyuwangi. Pasti nanti ada informasi yang lebih detail lagi. Aduh, makasih banget ya Ana sama Iya, Amel ya. sama-sama. Acaranya keren sekali. Dinda berharap semoga acaranya bisa sukses dan nantinya juga bisa memberikan sumbangsih yang nyata untuk membuat generasi muda khususnya milenial Banyuwangi ini semakin muncul bibit-bibit investor, akuntan top gitu ya kan. Kapan lagi? Tapi Banyuwangi sudah banyak ya akuntan-akuntan yang keren ya, dan juga investor-investor yang keren. Terima kasih sekali lagi ya buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari Untak Banyuwangi khususnya dari KSPM ini. Ana, Amel, salam ya untuk seluruh pengurus dan juga anggotanya. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar. Dan juga nantinya kalau ada acara-acara lagi jangan lupa calling-calling kita, oke? Untuk kita sosialisasi ke masyarakat. Buat sahabat Belambangan jangan kemana-mana dulu ya. Dinda masih akan menemani sahabat Belambangan masih dalam program yang Enjoys. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 88,1 Radio Belambangan FM, interaktif, inspirational radio. Terima kasih ya.